semua, perkenalkan saya Ishak Prediksono Lelang MSI, dosen tetap pada program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Tribhuwana Kalawahi. NIDN 0816 028803. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri Tridharma Perguruan Tinggi dalam unjuk kinerja PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah mata kuliah Biologi Umum dengan kode mata kuliah THP 102. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1 pada program studi Teknologi Hasil Pertanian. Adapun deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan tentang konsep dasar biologi sebagai ilmu, struktur organisasi makhluk hidup, fungsi sel, pembelahan sel, kemudian ada metabolisme yang mencakup transportasi, fotosintesis, dan respirasi. Kemudian juga ada genetika, keanekaragaman makhluk hidup, evolusi, struktur fungsi jaringan organ tumbuhan dan hewan, ekologi, pertumbuhan dan perkembangan mikroba, dan juga bioteknologi, serta berlatih memecahkan masalah melalui metode ilmiah. Kajian biologi dasar disertai dengan berbagai keterampilan proses yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang biologi dan aplikasinya. Mata kuliah ini disajikan untuk memperjelas materi, pemberian contoh, penyelesaian masalah, penugasan, dan praktikum. CPMK pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep-konsep dasar biologi, yaitu biologi sebagai ilmu, organisasi kehidupan, struktur paling sederhana dan hingga paling kompleks, struktur dan fungsi sel, pembelahan sel, metabolisme yang mencakup transportasi, fotosintesis dan respirasi, genetika, keanekaragaman makhluk hidup, evolusi dan struktur fungsi jaringan organ tumbuhan dan hewan, ekologi, pertumbuhan dan perkembangan mikroba, bioteknologi, serta berlatih memecahkan masalah melalui metode ilmiah. Adapun penilaian dalam pembelajaran ini, mata kuliah Biologi Umum, mencakup pengamatan dosen ada 15%, tugas 20%, tes kecil 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini saya sajikan video pembelajaran saya mata kuliah Biologi Umum pada pokok bahasan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, selamat pagi semua. Baik. Apa kabar? Baik. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tentang sel. Ya. Namun sebelum kita mulai belajar, saya minta salah satu mahasiswa untuk berdoa sebelum kita mulai.
Amin. Oke, baik. Terima kasih. Yang berdoa minggu depan rolling ya. Oke, ya baik. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Organisasi makhluk hidup. Organisasi makhluk hidup. Ya. Unit terkecil tubuh makhluk hidup, penyusun makhluk hidup adalah sel. Nah, kita lihat kembali dulu. Nah, ini pertemuan yang minggu lalu. Yang pertama molekul, kedua sel, kumpulan sel disebut jaringan, kemudian naik ke organ, organ menjadi organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan terakhir hidup. Ya, setelah itu ada satu tingkatan yang biasa keseluruhan. Ya. Baik, kita hari ini lebih fokus belajar tentang sel. Ini gambar sel. Kira-kira ada yang tahu ini sel apa? Yang digambar. SMP pernah lihat di mikroskop? Apa itu? Sel apa? Biasanya itu sel kulit bawah. Ya, sel bawah. Sayatan kulit bawah. Kemudian kalau kita amati seperti itu. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, penemu sel itu namanya Robert Hooke pada tahun 1665. Ya. Sel bahasa Latinnya selula yang berarti ruang kecil. Ruang kecil. Karena ada rongga kecil-kecil sehingga disebut sel. Ada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini juga kalau SMP SMA sudah belajar semua nih. Mana yang sel hewan, mana sel tumbuhan. Ada tahu silakan katakan. Sel hewan bagian A, sel tumbuhan bagian B. Oke, benar sekali. Ya. Sel hewan ada di bagian A, warna biru ini. Kemudian yang ini sel tumbuhan. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat perbedaan. Organel sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu ada membran sel untuk sel hewan. Nah, hal yang sama ada juga untuk yang tumbuhan, membran sel. Kemudian yang kedua sitoplasma. Oh ya, yang di tumbuhan juga ada sitoplasma. Kemudian yang berikut nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus. Nukleus itu inti sel. Nukleus pada sel hewan dan ada juga pada sel tumbuhan. Kemudian yang keempat itu mitokondria, sama juga ada di tumbuhan. Ribosom, kemudian retikulum endoplasma, poin yang keenam itu. Kemudian badan Golgi, kemudian badan mikro, sitoskeleton. Itu juga ada. Kemudian pada sel tumbuhan, nah yang pakai tanda merah ini adalah perbedaan. Nah, poin 9 sama, nomor 9 itu sama, tapi sentriol sama sentriol di sel hewan
ada sentriol sama lisosom. Sedangkan untuk sel tumbuhan itu ada dinding sel, kloroplas, vakuola. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Silakan. Apa fungsi utama dinding sel pada tanaman? Dinding sel pada, untuk apa ini dinding sel? Ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa tumbuhan lebih kokoh berdiri? Nah, itu kan ada dinding sel memperkuat, menyokong. Oke, kita lanjut aja Mas ya. Pas. Yang berikut, fungsi organel sel bisa dibaca. Oke, misalnya ini fungsi secara utuh. Yang pertama nukleus, fungsi apa? Mengendalikan seluruh aktivitas metabolisme dan juga pembelahan sel. Nah, sel itu kemudian dia juga ada pemberi informasi genetik. Kemudian ada lisosom. Lisosom sebagai sistem pencernaan seluler, mencegah dan mendaur ulang material asing yang masuk ke sel serta komponen sel yang rusak. Itu lisosom. Kemudian mitokondria sebagai penghasil ATP atau energi. Kemudian ada membran sel. Membran sel ini fungsinya untuk melindungi sel, kemudian mengatur keluar masuknya berbagai zat dalam sel. Kemudian yang berikut ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sebagai sarana transportasi dalam sel. Berikut sitoplasma. Sitoplasma ini kalau di dalam sel dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Nah, ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini yang paling menonjol adalah kurang lebih pada organel sel tumbuhan, sel hewan itu ada sentriol yang perannya sebagai proses pembelahan sel. Kemudian ada lisosom untuk mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan sisa-sisa sel atau benda asing. Sedangkan untuk sel tumbuhan, dinding sel lapisan keras di luar membran plasma. Ini yang tadi, ya, pertanyaan tadi. Lapisan keras itu dinding sel. Kemudian ada kloroplas. Tahu kloroplas itu tempat klorofil ya, untuk melakukan fotosintesis. Kalau klorofil itu zat hijau daun pada tumbuhan. Kemudian yang berikut yang ketiga itu vakuola atau rongga besar yang menyimpan air pada tumbuhan. Ini gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Ini yang bagian ada pada si lingkaran merah, titik merah itu berbeda. Ya. Ada dinding sel pada sel tumbuhan, tidak terdapat di sel hewan. Nah, ada 3 lingkaran di sini, itu seperti slide sebelumnya. Yang berikut, nah ini juga perbedaannya. Nah ini pembeda dinding sel. Kalau di sel hewan tidak memiliki, sedangkan sel hewan memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian lisosom
ada di sel hewan, kemudian untuk tumbuhan tidak memiliki lisosom. Ini membuat kotak lagi tabel pembeda. Mungkin akan lebih bagus, lebih mudah untuk dipahami tentang perbedaannya. Nah ini. Sedangkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan perbedaannya juga sudah dalam bentuk tabel ya. Untuk bentuk untuk pembeda fiturnya itu bentuknya yang pertama bentuk itu tidak beraturan, bulat atau oval, itu sel hewan. Sedangkan sel tumbuhan itu bentuknya persegi atau segi empat ada. Kemudian untuk ukuran, pada ukuran sel hewan itu biasanya lebih kecil dari sel tumbuhan, kurang lebih 5 sampai 50 mikrometer. Untuk sel tumbuhan biasanya lebih besar dari sel hewan. Ukurannya ini 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian untuk dinding sel tidak memiliki dinding sel kecuali sel hewan tertentu seperti sel darah putih ini. Dinding selnya tidak punya, sedangkan untuk tumbuhan tentunya punya dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang berikut vakuola. Nah ini pada sel hewan ini vakuolanya kecil dan tidak teratur, sedangkan pada sel tumbuhan itu vakuolanya besar dan teratur. Kemudian kloroplasnya tidak memiliki kloroplas pada sel hewan. Sel tumbuhan memiliki kloroplas dalam sel. Yang berikut membran sel memiliki untuk sel hewan memiliki membran sel di luar sel. Ya. Pada sel tumbuhan memiliki membran sel di luar sel dan membran plasma di dalam sel. Tadi sudah lihat gambar semua ya. Kemudian, nah ini perbedaan fungsi sel pada 3. Yang pertama itu metabolismenya bagaimana, kemudian reproduksinya bagaimana, kemudian pertahanan diri seperti apa. Nah untuk metabolisme, sel hewan menggunakan mitokondria sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Kemudian yang berikut untuk reproduksi, sel hewan mengalami pembelahan sel atau mitosis dan meiosis. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar mitosis meiosis. Kemudian untuk pertahanan diri, sel hewan memiliki sistem kekebalan yang membantu melawan infeksi dari penyakit. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat dan vakuola yang dapat mempertahankan tekanan hidrostatis dalam membantu melindungi sel dari serangan virus dan bakteri. Jadi sel tumbuhan juga memiliki bagaimana adaptasi untuk melawan bakteri dan virus itu. Nah kalau reproduksi kan sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Ada pertanyaan? Sampai sini paham? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini tugas Pak sudah kirim di e-kampus. Nanti silakan dicek kembali di e-kampus apa saja yang sudah dikirim untuk tugas next time. Ya. Di minggu depan kita akan melakukan praktikum untuk pengamatan sel. Ya, yang perlu kamu siapkan ini persiapan praktikum pertemuan mendatang. Yang pertama pembagian kelompok, satu kelompok 3 orang. Ya. Kita nanti bagi beberapa kelompok, 3 kelompok saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi 3 kelompok, jadi 1 kelompok orang.
satunya dimakan. Kemudian untuk pengamatan sel hewan itu kita akan mengamati darah, ya, tetesan darah mungkin. Kemudian tulisan pipil atau lendir, nanti kita ambil dalam mulut, bilangin atau sama juga. Kemudian kita taruh di kaca berapa. Kemudian untuk sel tumbuhan, jambu air, jambu biji, sirih, kecap rondong. Oke? Jadi kurang lebih kita akan lihat struktur selnya seperti apa, pada selnya seperti apa. Kita pastikan alat lab juga di laboratorium, tersedia mikroskop, jadi kita tinggal pengamatan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pas, ngantuk, pagi-pagi belum tentu tidak mungkin mengantuk. Ya. Oleh karena itu, pembagian kelompok setelah ini akan Pak bagikan untuk 3 kelompok, dan kita akan melakukan pengamatan di minggu depan. Tolong siapkan semua yang menjadi bagian dari protokol nanti untuk jambu air, jambu biji, kemudian ada daun, nah, untuk kita bisa gunakan. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Ya, kita akan bertemu di minggu depan dengan praktikum. Saya berharap hari ini apa yang sudah kalian dapatkan boleh dipelajari kembali, didalami. Apabila ada yang kurang dimengerti, jangan takut-takut, jangan sungkan untuk bertanya. Setelah kalian pelajari semua, minggu depan boleh bertanya. Karena setiap pertemuan di next time akan kasih dulu diawali dengan pertanyaan tentang pembelajaran di minggu sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, silakan dalami betul-betul supaya kita bisa diskusi lebih bagus. Ya. Demikian, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Baik, terima kasih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Salam.